Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul Prinsip Identifikasi Kata, izin untuk memaparkan materi. Sebelumnya, saya di sini Nisa Fatimah Zahra dan rekan saya Dinda Syasyaharti, Iqbal Fadilah Gufron, dan Fajrina Nur Ajijah. Langsung saja untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Fajrina Nur Ajijah. Hakikat kata. Menurut KBBI, kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang oleh bangsawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan dalam bentuk bebas atau satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri yang terjadi dari morfem tunggal atau gabungan morfem. Menurut para tata bahasawan, kata adalah satuan bahasan yang memiliki satu pengertian atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan mempunyai satu arti. Menurut Abdul Khair, kata merupakan bentuk yang kedalam mempunyai susunan fonologi yang stabil dan tidak berubah dan keluar mempunyai mobilitas dalam kalimat. Hal senada juga dinyatakan dalam buku Profesor M. Ramlan. Kata merupakan satuan bebas yang paling terkecil. Selanjutnya ada batasan dalam kata. Dalam buku linguistik Eropa, kata merupakan bentuk yang kedalam mempunyai susunan fonologis yang stabil dan tidak berubah dan keluar mempunyai mobilitas di dalam kalimat. Batasan tersebut mengisyaratkan dua hal, yaitu yang pertama, bahwa setiap kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak dapat dirubah serta tidak dapat diselipi oleh fonem lain. Misalnya pada kata sikat, urutan fonemnya adalah S, I, K, A, dan T. Urutan itu tidak dapat dirubah atau diselipi oleh fonem lainnya. Yang kedua, setiap kata memiliki kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat atau tempatnya dapat diisi ataupun digantikan oleh kata lain dan juga dapat dipisahkan dari kata lain. Misalnya Nafisya membaca novel itu kemarin, kalimat itu terdiri dari 5 kata, yaitu Nafisya membaca novel itu kemarin. Posisi kata kemarin dapat diubah menjadi kemarin Nafisya membaca novel itu. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Iqbal. Baik, selanjutnya pembentukan kata. Proses pembentukan kata. Proses pembentukan kata ada 6. 1. Gramatikalisasi. 2. Afiks imbuhan. 3. Reduplikasi. 4. Komposisi. 5. Konversi dan modifikasi internal. 6. Pembentukan. 1. Gramatikalisasi. Proses gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata, yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama, seperti morfem ber, ter, ke, dan sejenisnya yang tergolong morfem terkait tidak dapat langsung menjadi kata. 2. Afiks imbuhan. Satuan terkait seperangkat huruf tertentu yang apabila ditambahkan pada kata dasar akan mengubah makna dan membentuk kata baru. Afiks tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada satuan lain seperti kata dasar. Istilah afiks termasuk prefiks, sufiks, dan konfliks. 3. Reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfems yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian, parsial, maupun dengan perubahan bunyi, seperti meja-meja, dari dasar meja. Reduplikasi sebagian seperti lelaki, dari dasar laki, dan reduplikasi dengan perubahan bunyi, seperti bolak-balik, dari dasar balik. Reduplikasi semu seperti mondar-mandir, yaitu sejenis bentuk kata yang tampaknya seperti hasil reduplikasi tapi tidak jelas bentuk dasarnya yang diulang. 4. Komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar
baik yang bebas maupun yang terkait, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksial yang berbeda atau yang baru. 5. Konversi dan modifikasi internal. Konversi sering juga disebut derivasi zero, terasumsi dari transposisi, adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa perubahan unsur segmental. Modifikasi internal sering disebut juga penambahan internal atau perubahan internal, adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap. 6. Pemendekan. Pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Hasil proses pemendekan ini kita sebut pemendekan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nisa Fatimatu Zahra. Selanjutnya ada klasifikasi kata. Istilah lain yang biasa dipakai untuk klasifikasi kata dalam peristilahan bahasa Inggris disebut part of speech. Klasifikasi kata dapat dibagi berdasarkan dua kriteria. Yang pertama, kriteria makna atau semantik, merupakan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelas kata sebagai berikut. Yang pertama ada kelas verba, merupakan kelas kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Yang kedua, kelas nomina, merupakan kelas kata dalam bahasa Indonesia yang ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Yang ketiga yaitu kelas adjektiva, merupakan kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat digabung dengan kata yang lebih dan sangat. Selanjutnya yaitu yang kedua, kriteria fungsi. Kriteria fungsi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelas kata sebagai berikut. Yang pertama ada kelas preposisi, merupakan kata yang bisa terdapat di depan nomina. Yang kedua, kelas konjungsi, merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Yang ketiga, kelas adverbia, merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikat, dan kalimat. Yang keempat, kelas promina, merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda. Yang kelima, kelas numeralia, merupakan kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, dan himpunan. Yang keenam, kelas artikulis atau kata sandang, merupakan kata-kata yang berfungsi sebagai penentu atau mengidentifikasikan sesuatu nomina, adjektiva, atau kelas lain. Yang ketujuh, kelas interjeksi, merupakan kata-kata mengungkapkan perasaan batin. Yang kedelapan, kelas partikel, merupakan kata-kata yang biasa tidak dapat didefiniasikan atau mengandung makna yang gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal, termasuk di dalamnya artikel, konjungsi, preposisi, dan interjeksi. Kesimpulannya yaitu dari uraian tentang hakikat dari kata-kata itu sendiri, maka dapat kiranya ditarik suatu kesimpulan bahwa ada hal-hal yang bersifat hakiki atau mendasar pada kata itu. Adapun unsur-unsur yang hakiki pada kata itu sendiri adalah antara lain bahwa kata merupakan satuan fonemis, satuan gramatikal, dan sekaligus juga kata itu merupakan satuan makna. Khususnya mengenai reduplikasi dalam bahasa Indonesia, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan, yakni bentuk dasar reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat berupa morfem dasar seperti meja yang menjadi meja-meja, bentuk berunduhan seperti pembangunan-pembangunan, dan bisa juga berupaya untuk gabungan kata seperti surat kabar yang menjadi surat-surat kabar atau surat kabar-surat kabar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.